Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. jadi ini Bu, saya Farhan, Ya. Farhan Amaliadri. Saya di sini mau terkait wawancara ke Ibu terkait Mm-mm. persepsi terhadap kondisi Indonesia saat ini. Iya, Mungkin sebelumnya jika saya boleh tahu, mungkin dengan Ibu siapa? Ibu Tatun Ibu Tatun ya. Nah, Ibu Tatun ini kira-kira sehariannya sebagai apa ya? sebagai guru TK Sebagai guru TK ya. Oke, jadi lalu kan untuk TK-nya di mana? Dekat dari di sini? di sekitar UIN. Oh, di sekitar Di UIN dekat ya. ya Jadi TK. oke. Nah, jadi saya nanti ada mengajukan beberapa pertanyaan Ibu terkait Mm-mm. tadi persepsi Ibu. Mungkin yang pertama, kira-kira menurut Ibu bagaimana pandangan terhadap kondisi pandemi yang ada di Indonesia saat ini? Itu kira-kira gimana tuh, Bu? Kalau menurut saya pandangannya itu sangat berdampak banget buat kesemuanya, apalagi buat anak-anak murid saya, Hmm. terutama jadi banyak yang tidak mendapatkan pelajaran penuh, tidak mendapatkan pelajaran secara maksimal, semua jadi tidak terlaksana dengan baik. Oh, jadi karena ya kan karena guru ya, jadi Iya. tatap mukanya tuh agak kurang maksimal Iya, kalau misalnya betul. karena nggak ada pembelajaran langsung di kelas gitu ya. Tadi kan habis itu kan sekarang ini pandeminya istilahnya kita kenal dengan COVID ya, Bu. Mm-mm. Nah, kira-kira Ibu apa yang Ibu tahu tentang COVID ini? COVID-19 19 ya, Phil, ya. Benar. Itu ada sesuatu yang baru yang ada di dunia, terutama itu virus yang sangat berdampak, yang sangat akan mengakibatkan hal yang fatal pada tubuh manusia, Hmm. yang nantinya akan ya banyaklah kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih sangat berbahaya dan mengkhawatirkan. Jadi kayak virus berbahaya gitu ya, Iya. yang muncul baru-baru akhir tahun lalu ya. Iya, baru itu. Jadi juga karena ini virus baru dan sekarang jadi wabah juga nih kan. Iya, betul. Habis itu kira-kira apa yang dirasakan ketika menghadapi kehidupan di masa pandemi ini? Karena kan kita tahu banyak kehidupannya agak berbeda kan kalau misalnya kondisi kayak gini. Itu gimana kira-kira? Pertama, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar. Jadi nggak bisa banyak untuk bersilaturahmi. Terus kita tidak bisa banyak beraktivitas di luar. Kita tidak bisa, intinya kita tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara maksimal. Oh iya sih. Jadi kayak rutinitas keseharian kita agak terbatas gitu Iya, ya. jadi berkurang. Apalagi yang kemarin juga kita habis lebaran itu jadi kurang maksimal juga. Habis itu tadi kan yang dirasakan kondisinya kayak kurang maksimal gitu kesehariannya. Kemudian kalau dampaknya yang baik secara langsung atau tidak terhadap aktivitas Ibu, terutama ke profesi sih, itu kira-kira gimana? Iya, aktivitas yang sehari-hari bisa dilaksanakan dengan baik atau dapat terlaksana dengan maksimal. Dengan adanya COVID-19 ini semua jadi terhambat. Jadi kegiatan di sekolah juga jadi terhambat, malah sudah diliburkan selama hampir 2 bulan Oh, penuh. udah diliburkan gitu. Jadi Iya, benar-benar udah nggak ada datang ke sekolah lagi ya. Nggak ada karena memang belum ada izin dari pemerintah. Oke, habis itu juga tadi berarti terhadap kesehariannya tuh jadi kurang maksimal juga ya. Iya, kurang maksimal. Tidak ada intinya sih dampaknya banyak tidak baiknya kepada kita dan kepada orang lain. Ya. Jadi yang dari Ibu sebagai guru juga memberikan ilmunya kurang maksimal, dari Iya, betul. siswanya ngedapetin ilmunya juga kurang Juga maksimal kurang gitu ya. maksimal. Habis itu kalau misalnya, nah kan ini sekarang ini udah hampir jalan mau 3 bulan. Dan pemerintah juga udah ngeluarin beberapa kebijakan kan Ibu, kayak PSBB gitu-gitu. Nah kira-kira pendapat dari Ibu terkait kebijakan itu tuh gimana? PSBB yang sudah dilaksanakan itu sebenarnya kurangnya ketegasan dari pemerintah. Jadi banyaknya rakyat atau warga masyarakat
yang masih melanggar apa yang sudah ditetapkan peraturan-peraturan yang ada. Nah, jaga termasuk yang masalah sumbangan dari Oh iya, pemerintah yang juga sumbangan itu. bulanan itu. Iya, itu tidak seimbang dari apa yang didapatkan yang saya tahu. Tapi tiap daerah memang berbeda kebijakannya. Tapi yang saya tahu justru yang banyaknya itu yang tidak mendapatkan dibandingkan yang dapat itu. Jadi yang harusnya mungkin maksimal, tapi pemberian bantuan itu nggak maksimal Enggak, sampai ke semua iya, orang gitu ya. iya. Nggak Harusnya merata bisanya juga. diselang, jadi 1 bulan. Misalkan contoh bulan April dapatnya bantuan berupa sembako, Mei berupa uang gitu. Oh jadi diselang gitu. Jadi biar kebutuhannya juga Iya. terpenuhi, Karena karena kan tidak semuanya juga harus tiap hari makan itu terus. iya sih benar. Mm-mm. Dan jumlahnya juga nominalnya cuma 600 Iya, kan. kalau Jadi bisa ditambahkan lagi. tambahin lagi ya. Nah kira-kira ini juga kan ini masalah kesehatan juga nih. Nah kira-kira kalau misalnya dari ibu, kira-kira bagaimana kita biar bisa menjaga kesehatan juga tetap? Iya, selain kita tidak sering untuk keluar rumah untuk kebutuhan yang tidak mendesak, itu bisa juga kita selain itu tidak banyak berkumpul dengan orang-orang. Terus untuk kegiatan di rumah pun sebaiknya kitanya juga harus jaga daya tahan tubuh seperti yang sudah dianjurkan, harus sering cuci tangan, harus banyak makan sayuran, buah, Ya. harus minum vitamin. Banyak sih sebenarnya bisa dilakukan itu kalau kitanya mau. Berarti intinya balik lagi kitanya ya. Iya. Dan juga sebenarnya kayak dari pemerintah juga kan udah kayak ngasih tahu gitu kan. Iya. Terkait apa aja yang harus kita lakukan biar kita juga tetap sehat dan terhindar dari virus ini. Virus ini. Ya mungkin tadi wawancaranya udah sih Bu. Jadi menurut Ibu kalau misalnya closing statementnya terkait persepsi ini berarti tadi gimana nih Bu? Mungkin bisa dulu. Jadi kesimpulannya, virus ini virus yang baru ada di dunia ini, terus dan virus yang sangat membahayakan, dan kita semoga kita bisa menemukan vaksinnya biar kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tapi sebelum vaksin ditemukan, ada baiknya kita berjaga-jaga untuk menghindari virus ini dan mengikuti aturan yang ada. Oke, jadi baik, mungkin tadi kan udah ya terkait bincang-bincangnya. Mungkin tadi closing statementnya juga udah. Yang penting kita juga harus jaga kesehatan. Betul. Dengan ngikutin semua yang udah diberitahu oleh pemerintah. Kalau bisa di rumah aja ya. Iya, betul. Oke, ya mungkin sekian. Terima kasih.